ini mengalir tenang, membelah sawah dan pemukiman. Bagi sebagian orang, ini hanyalah saluran irigasi biasa. Namun, siapa sangka, di balik alirannya tersimpan kisah perjuangan yang sunyi. Sebuah kisah tentang kecerdikan, pengorbanan, dan upaya menyelamatkan rakyat dari penderitaan. Inilah Selokan Mataram. Yang menjadi latar belakang adalah pada tahun 1942 hingga 1945, Indonesia berada di bawah kependudukan Jepang. Dalam sistem politik saat itu, seluruh kekuasaan berada di tangan militer Jepang. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan berfokus pada kepentingan perang tanpa mempertimbangkan kesejahteraan rakyat. Secara sosial, kehidupan masyarakat berubah drastis. Rakyat dipaksa mengikuti sistem Romusa, yaitu kerja paksa yang keras, minim makanan, dan penuh risiko. Banyak yang dikirim jauh dari kampung halaman, meninggalkan keluarga tanpa kepastian. Tidak sedikit dari mereka yang tidak pernah kembali. Tengah situasi ini, muncul seorang pemimpin dari Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono. Ia menyadari bahwa rakyat berada dalam ancaman besar. Namun, alih-alih melawan secara terbuka, ia memilih strategi politik yang cerdas dan halus. Ia tetap terlihat bekerja sama dengan Jepang, tetapi di balik itu, ia merancang cara untuk melindungi rakyat sendiri. Sebuah bentuk perlawanan tanpa kekerasan namun berdampak nyata. Pada tahun 1944, dimulailah pembangunan Selokan Mataram, sebuah kanal irigasi yang menghubungkan Sungai Progo dan Sungai Opak. Melalui proyek ini, rakyat Yogyakarta dipekerjakan di wilayah mereka sendiri. Secara sosial, hal ini menjadi bentuk perlindungan. Mereka tidak perlu lagi dikirim keluar daerah sebagai romusha. Mereka tetap dekat dengan keluarga dan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup. Namun, kenyataannya tidak sepenuhnya mudah. Pekerjaan ini tetap berat. Tenaga mereka dikuras, dilakukan dengan alat sederhana. Di bawah tekanan penjajahan, inilah sisi negatif yang menjadi bagian dari sejarah tersebut, bahwa di balik penyelamatan tetap ada penderitaan. Seiring berjalannya waktu, Selokan Mataram membawa dampak besar dalam kehidupan masyarakat. Dari sisi ekonomi, air yang mengalir melalui selokan ini menjadi sumber utama irigasi. Sawah-sawah yang sebelumnya sulit mendapatkan air, kini menjadi lebih produktif. Hasil panen meningkat, dan masyarakat memiliki sumber penghidupan yang lebih stabil, bahkan di tengah masa sulit. Dari sisi budaya, proyek ini memperkuat nilai gotong royong. Masyarakat bekerja sama, saling membantu, dan membangun rasa kebersamaan. Dalam tekanan penjajahan, justru tumbuh solidaritas yang kuat antar warga. Nilai-nilai ini kemudian menjadi bagian dari identitas masyarakat Yogyakarta hingga saat ini. Dampak positif. Hingga hari ini, Selokan Mataram masih berfungsi. Airnya terus mengalir, menghidupi pertanian dan masyarakat di sekitarnya. Ia menjadi bukti nyata bahwa sebuah peninggalan sejarah tidak hanya dikenang. Selokan Mataram bukan sekadar saluran air, ia adalah simbol perjuangan yang mencakup aspek politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Dari kecerdikan seorang pemimpin, lahirlah penyelamatan bagi banyak orang. Dari penderitaan muncul harapan, dan dari aliran air yang sederhana ini kita belajar bahwa perjuangan tidak selalu harus terlihat keras, tetapi bisa hadir dalam bentuk yang paling tenang dan paling bermakna.